Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bio Sukma Lestari. Saya dari kelas 12-6. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 12 bab 4, yaitu tentang kesetaraan untuk mencegah perundungan. Yang pertama yaitu adalah semua orang berhak hidup setara, aman dan nyaman. Namun hal ini bisa terganggu oleh tindakan seperti perundungan dan intoleransi. Melalui teks fiksi dan non-fiksi, kita bisa belajar tentang pentingnya menghargai sesama dan mencegah kekerasan sosial. Selanjutnya ada pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa narasi adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, kisahan atau teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis. Peristiwa dapat benar-benar terjadi dan dapat berupa khayalan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, ada menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Yang kedua, rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat berupa kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Yang ketiga, cerita memiliki keindahan isi dan penyajian. Yang keempat, ada konflik, yaitu pertentangan, kepentingan, kemelut, atau kesenjangan antara harapan kenyataan. Yang kelima, ada dialog untuk menghidupkan cerita. Yang keenam, penyajian pemilihan peristiwa secara kronologis. Selanjutnya, ada jenis dan struktur teks narasi. Jenis teks narasi ada 3, yaitu yang pertama ekspositorisis atau menyampaikan fakta, yang kedua artistik atau menghibur secara estetis, ketiga yaitu sugestif mempengaruhi pembaca. Struktur teks narasi ada 4, yaitu yang pertama orientasi, tahap pengenalan cerita, yang kedua adalah komplikasi atau tahap penggambaran kisah atau awal masalah, yang ketiga adalah resolusi, tahap pemecahan masalah, yang keempat adalah koda, tahap penutupan atau membuat pesan moral atau amanat. Selanjutnya ada fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. Yang pertama adalah fakta. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dapat diindra. Yang kedua adalah fiksi, merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah opini, ada pendapat seseorang terjadi sesuatu permasalahan. Opini merupakan penilaian yang disampaikan secara subjektif. Yang keempat adalah asumsi, adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk pertindakan. Selanjutnya ada istilah fenomena sosial. Bahasa Indonesia terus berkembang sehingga kosakata dalam KBBI bertambah. Contohnya, kata hoaks yang berarti informasi bohong dan masuk KBBI tahun 2017. Perubahan juga terjadi pada kata seperti karantina yang dulunya bermakna negatif, kini juga bermakna positif sebagai tempat pelatihan atau penggalian bakat. Selanjutnya ada mengidentifikasikan perwatakan tokoh cerita. Cerpen dan novel termasuk teks fiksi, yaitu cerita imajinatif yang berasal dari khayalan pengarang maupun peristiwa nyata. Meskipun fiktif, novel tetap menggambarkan manusia. Perwatakan tokoh digambarkan melalui sifat, sikap, dan tingkah laku, termasuk perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak. Selanjutnya ada menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Perwatakan tokoh dapat digambarkan dengan beberapa cara: langsung, normal penampilan tutur pengarang, tidak langsung, dialog dan tingkah laku, sudut pandang, arus kesadaran, serta tata bahasa. Tokoh fiksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pertama ada berdasarkan fungsi, protagonis, antagonis, trifugomis. Yang kedua, berdasarkan peran, tokoh utama, pembantu, figuran. Yang ketiga, berdasarkan perwatakan, tokoh sederhana atau pipi dan kompleks atau bulat. Yang keempat adalah berdasarkan pencerminan, tokoh tipikal dan netral. Yang kelima, berdasarkan perkembangan, tokoh statis dan tokoh berkembangan. Selanjutnya ada menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Resensi novel adalah ulasan yang menimba kelebihan dan kekurangan sebuah karya serta pantas tidaknya dibaca. Analisis perwatakan tokoh dapat mendasarkan dalam menulis resensi. Struktur resensi meliputi identitas buku, orientasi, sinopsis, ulasan unsur cerita, dan evaluasi. Elemen resensi biasanya mencakup informasi pada cover, sinopsis, kritik, gaya penulis,
analisis tokoh, tema, dan amanat, serta rekomendasi untuk pembaca. Dan yang terakhir adalah menyampaikan tanggapan. Tanggapan adalah sambutan berupa kritik atau komentar. Tanggapan harus objektif, cermat, santun, menggunakan kalimat efektif, serta didukung fakta dan alasan logis. Tanggapan bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis. Yang pertama, tanggapan secara lisan. Tanggapan lisan disampaikan dengan sopan melalui sapaan, kata yang tepat, serta sikap santun. Penyampaian dapat didukung ekspresif, tur, intonasi, dan volume suara yang baik, sambil mengarahkan pandangan pada pendengar. 2. Tanggapan secara tertulis. Tanggapan tertulis dapat berupa kritik, pujian, deskripsi, atau sanggahan, namun harus disampaikan dengan bahasa yang sopan, santun, dan efektif. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like-nya ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.